Dikisahkan dahulu kala, ada seorang pendeta bernama Dahyang Nirarte. Beliau datang ke Bali pada tahun 1489 Masehi pada masa pemerintahan Raja Sri Dalem Waturengkong. Dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, sampailah Dahyang Nirarte di sebuah hutan di ujung barat Desa Kerobokan. Akhirnya perjalanan panjangku sampai di sini. Saat sedang beristirahat, dari kejauhan, Dahyang Nirarte sangat senang memandangi Uluwatu dan ada keinginan untuk bermoksa di sana. Indah sekali rupanya pulau itu. Aku akan pergi dan bermoksa di sana. Tiba-tiba muncul raksasa tinggi dan besar yang mengintip di balik pepohonan. Wah, siapa ini? Sepertinya dia orang asing. Apa yang dia lakukan di daerahku? Diketahui raksasa tersebut adalah pengawal dari Ido Betara Labuhan Mas Ceti bernama Ki Buto Ijo, yang tidak lain adalah sosok raksasa penguasa seluruh hutan yang ada di Desa Kerobokan. Ketahuan mengintip, Dahyang Nirarte memberi Buto Ijo sebuah pecanangan milik beliau dan meminta Buto Ijo untuk menjaga pecanangan tersebut. Ampun Tuan, apa yang kau lakukan di sini? Aku berjalan dan aku berencana untuk bermoksa. Dan aku beristirahat di sini. Tapi Tuan, harus memberikanku sesuatu karena sudah berani datang ke sini. Baiklah Buto Ijo, kuberikan engkau pecananganku. Ini bukan sembarang pecanangan. Peti ini keramat dan kau harus menjaganya dengan baik. Jagalah peti ini dan kau kuberikan kesaktian untuk menjaga dan juga menjaga hutan ini. Sebelum meninggalkan hutan, Dahyang Nirarte menganugerahkan kesaktian untuk menjaga pecanangan tersebut ke Bata Buto Ijo. Karena kesaktian yang telah dimiliki Buto Ijo, diberi namalah hutan tersebut sebagai Peti Tenget oleh Dahyang Nirarte. Aku akan meninggalkan hutan ini. Peti yang kuberikan sudah dikeramatkan oleh Buto Ijo. Dan kuberi nama hutan ini dengan Peti Tenget. Singkat cerita, setelah Dahyang Nirarte meninggalkan hutan tersebut, Buto Ijo dengan kesaktian yang dimilikinya membuat siapapun yang berani memasuki hutan dan mengambil sesuatu tanpa izin akan jatuh sakit tanpa sebab. Siapa itu? Berani sekali datang ke sini tanpa izin. Apa ia ingin mengambil pecanangan milik Resi? Tidak akan kubiarkan. Berani-beraninya. Hei engkau manusia, tunggu saja, semua yang datang akan kuberikan ganjaran dan akan sakit tak bisa disembuhkan. Tindakannya pun beralasan, dikarenakan Buto Ijo menganggap semua orang-orang yang memasuki wilayahnya berniat ingin mencuri pecanangan milik Dahyang Nirarte. Kejadian ini pun terjadi berulang-ulang kali. Mendengar bahwa ada seorang pendeta sakti yang sedang berada di Uluwatu yang tak lain adalah Dahyang Nirarte, kepala desa bersama para warga setempat bermufakat untuk menghadap dan memohon petunjuk di sana. Bagaimana ini? Semua warga jatuh sakit. Ada apa dengan hutan itu? Kenapa setiap warga yang keluar dari sana menjadi sakit dan tak bisa disembuhkan? Ini sungguh aneh. Saya berencana untuk mencari petunjuk Resi yang kabarnya sedang berada di Uluwatu. Ayo kita meminta saran dan memohon agar kejadian ini cepat selesai. Sesampainya di Uluwatu, kepala desa bersama warga duduk menghaturkan sembah dan menceritakan semua kejadian yang dialami di desa mereka.
Dari petunjuk beliau, warga desa disarankan untuk membangun sebuah bangunan suci dan melakukan upacara sepatutnya. Maaf Resi, kedatangan kami kemari ingin menceritakan apa yang terjadi pada warga kami. Begini, wilayah kami sedang mengalami paceklik atau wabah penyakit yang tak bisa disembuhkan. Warga langsung jatuh sakit setelah datang dari hutan di ujung sana. Dan dari perkataan warga, ada yang melihat sosok yang menyeramkan di sana. Kami tidak tahu dan tidak mengerti Resi, kenapa bisa terjadi seperti ini. Warga satu persatu sakit dan tak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Wahai Resi, tolong berikanlah hamba petunjuk untuk mengakhiri wabah ini. Hei, ketahuilah sebenarnya hutan tersebut telah dihuni dan dikuasai oleh raksasa Ki Buto Ijo. Kalian tahu, ini semua karena warga desa datang dan mengambil hasil bumi yang ada di hutan tersebut tanpa izin terlebih dahulu. Ada hal yang harus kalian umumkan. Cepatlah bangun sebuah pura untuk menghormati keberadaan beliau di sana. Maka senantiasa keadaan desa Kerobokan akan menjadi normal kembali. Baiklah Resi, terima kasih. Akhirnya didirikanlah sebuah pura di sekitar hutan tersebut bernama Pura Peti Tengah. Setelah Pura Peti Tengah tersebut dibangun, desa pun kembali normal dan warga kembali dapat beraktivitas seperti biasa.